Terima kasih Pak Rahmat Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Ya, kita bisa menikmati semuanya di bulan yang istimewa yang kita harapkan setiap tahun. Tadi sudah dijelaskan, sudah kenal ya, nama saya Arnold Waryanto. Aslinya saya profesinya arsitek sebetulnya. Saya alumni arsitek, lulus saja arsitek, profesinya gambar, tapi nggak pernah gambar, langsung kerjakan di lapangan. Ya. Nah, saya cuma mau sampaikan sedikit, sebenarnya di Indonesia itu banyak orang kaya, cuman lahannya tidak dimanfaatkan. Ada yang sudah punya rumah, dibiarkan nganggur, ya. Ada punya uang, taruh deposito. Nah, makanya saya coba petik beberapa, saya ambil pengantar petik dari Menteri Keuangan kita. Dia amati orang Amerika sama orang Indonesia bedanya apa. Ternyata orang Amerika itu kerjanya biasa-biasa aja. Kalau di Indonesia kerjanya keras, uangnya nggak ada. Ya, di Amerika orangnya biasa-biasa, uangnya banyak. Kenapa? Karena asetnya yang bekerja. Kalau kita kerja dapat habis, ya. Makanya saya hanya kasih gambaran. Sebenarnya bisnis yang bagus sekarang ini aset rumah bagus mana di atau dibangun kos, ya. Kalau hari ini pilihannya lebih bagus kos. Kenapa? Kos per Januari kemarin itu sudah bebas pajak. Sementara kalau kontrakan rumah masih harus bayar pajak 10%. Sudah dispenda. Ya, dulu kos kita bayarnya 5% sebelum digulirkan Januari ini. Nah, sekarang kos ini dianggap sebagai penghasilan dan diikutkan laporan di laporan pajak penghasilan tahunan. Jadi tidak perlu bayar lagi 5% per bulan. Kalau di bawah pendapatan 4,8 dianggap penghasilannya itu mungkin masih kena 0,5%, masih kecil. Tetap bayar, bukan nggak bayar, tetap bayar. Tapi ikutkan di laporan pribadi. Ya, jadi itu gambarannya. Gambarannya itu. Ya. Jadi kalau mau pilihnya, kalau punya aset jangan dibiarkan nganggur. Kalau punya uang juga kadang-kadang harus dimanfaatkan, karena kalau dilihat sekarang ini Indonesia ini inflasinya, kalau saya petik dari Departemen Keuangan itu inflasi di Indonesia 3,2%. 3,2%, uang kita kalau taruh di tabungan ataupun di deposito di perbankan hari ini, maka setiap tahun uang kita akan berkurang. Ya, oleh karena itu harus dimanfaatkan. Kalau punya uang harus dikaryakan supaya pendapatannya lebih di atas 3,2% supaya uang kita tidak berkurang. Itu ceritanya gitu. Nah, tentunya kalau saya lihat ini mahasiswa semua. Loh, mahasiswa kalau mau invest nggak apa-apa. Awalnya supaya belajar bagaimana kalau sudah bekerja, uangnya harus spend dulu, disimpan. Kira-kira kalau punya penghasilan cukup, bisa untuk beli rumah kredit dulu. Nggak apa-apa, karena itu fasilitas pemerintah. Saya dulu nggak punya rumah, beli kos juga 8 tahun, habis itu baru beli rumah, itu pun tipe 36. Ya, awal mulanya itu pegawai gaji 2.000 sehari. Ya, semuanya mulai dari nol, kita dapatnya itu kalau sukses itu jadi enak. Oleh karena itu, yang penting semangat, harus bekerja. Ya, kerjanya luar biasa. Kalau orang tuanya mampu, coba tawarin. Sekarang saya lihat ada penawaran kos-kosan murah. Harga 800 juta, 8 kamar, ya. Bisa sudah kamar mandi dalam. Kalau dikoskan mungkin pasarannya sekitar 1,2–1,5 juta per bulan kali ya. Nah, tinggal dihitung, seandainya saya beli itu punya uang muka, saya tiap bulan dapat kurang lebih 8–10 juta, bisa nggak saya ngangsur? Kalau nggak bisa ngangsur, ada nggak penghasilan dari lain bisa untuk bantu mengangsur? Supaya apa? Kalau sudah dimulai dari muda, nanti hari tuanya enak. Nggak usah ngoyo. Kayak Pak Martin ini sudah nggak ngoyo. Ya, Pak Martin sudah nggak ngoyo.
Walaupun di zona uang pensiunan tetap dapat, ya, kos-kosannya dapat, ya. Punya kamar di atas 100 masa ngoyo ya. Kalau di atas 100 masih ngoyo nggak? Enggak ya. Nah, 100 harga 2 juta. Nah, kelihatannya pengangguran. Orang kelihatan pengangguran semua di masjid ini. Ya. Kelihatannya marbot, tukang bersih-bersih. Padahal ini asetnya yang bekerja semua. Ya. Nah, kalau saya kebetulan arsitek, saya coba desain kos itu sebaiknya seperti apa. Paling bagus kalau mau bangun kos, desainlah seperti kamar hotel yang budget. Kenapa saya sampaikan seperti hotel budget, kamarnya, fasilitasnya? Pertama, kalau seandainya kos-kosannya itu sepi, besok ada, ya mahasiswa sudah nggak mau kos, sudah punya kos semua, ya kita jadikan dia homestay. Ya. Nah, kalau punya dana terbatas, baru bisa bangun 2 lantai, nggak apa-apa, dibangun tumbuh. Disiapkan instalasinya, arsitek itu bisa, tukang itu bisa, asal tahu ilmunya. Dibangun tumbuh itu artinya sampai lantai 2, tapi lantai 2 sudah didak, nggak usah pakai atap, model di Timur Tengah aja, nggak pakai atap, ya. Atap buat mahal, buat ini, percuma, jadi buat dak aja. Tapi instalasi, utility-nya sudah disiapkan. Tahu ya instalasinya, ke septic tank, pipanya sudah tersambung, pembuangan air kotornya sudah ada di masing-masing kamar, ditumbuhkan ke atas, di atas itu tinggal pipanya itu tinggal ditutup, ada penutupnya, tutup aja. Besok mau bangun lagi, ini tinggal naik lagi, sampai atas letak lagi, ditumbuh lagi, dibuatkan aja pakai Y, atau ke septic tank pakai Y, nanti insya Allah saluran pipa pembuangan ke septic tanknya sama, ke air kotornya sama, air bersihnya sama, nggak akan pengaruh. Itu kalau dari segi desain, kalau dana terbatas harus bangun kos tumbuh, ya 2 lantai dulu, nanti 3 lantai, bisa sampai tergantung pemdanya, pemkotnya izinkan bisa berapa lantai di situ, ya. Seandainya pemkotnya izinkan 8 lantai, ya nanti dibuatkan konstruksi. Makanya pada awal bangun paling mahal itu di konstruksi bawah, distros dulu. Ya, dibuat pondasi yang dalam, dibuat kuat, habis itu baru dibuat tumbuh. Besok mau sampai kira-kira berapa? 8 lantai, 10 lantai, tinggal dibuat tumbuh aja, tiap tahun bangun selantai, ya, tanpa mengganggu anak kos di bawah. Dan itu tetap bisa dikerjakan. Nah, kalau sudah gitu, nanti disiapkan, pokoknya siapkan tangganya bagus, liftnya bagus. Jadi siapkan lift, saya bangun kos pakai lift semua. Supaya apa? Orang sekarang sudah malas jalan, ya. Padahal jalan itu sehat. Kalau orang yang tua-tua kayak kita, kayak Pak Bakti gitu, kalau nggak mau naik lift dia, walaupun 10 lantai dia naik tangga, naik turun, supaya apa? Jantungnya sehat. Ya, kalau sekarang kan anak muda kalau nggak ada lift kan males, naik ke lantai berapa gitu males. Ya. Jadi gambarannya itu, kalau punya uang lebih baik diapakan, kemudian kalau punya lahan harus dimaksimalkan, jangan dibiarkan nganggur. Ya. Terus terang yang ngajari saya bangun kos itu Pak Rahmat Sani, Pak Marti itu sudah usaha lama kos-kosan. Kalau saya baru bangun 3 tahun, 4 tahun, ya. Baru 3 tahun, 4 tahun ini bangun rumah tinggal saya dulu. Saya tinggal, saya bangun kos, bangun kamar. Ya. Enggak. Insya Allah kalau bisa tiap tahun kita bangun 1 gitu ya. Satunya berapa kamar? Di atas 50 kamar. Kenapa kok di atas 50? Karena ada hitungannya, nanti ada hitungan ROI-nya. Return of investment-nya. Kalau kita invest sekian, dalam jangka berapa tahun uang kita bisa balik. Ya, supaya mencapai tingkat efisiensi. Semua dia hitung. Semua harus dihitung. Kalau kita mau usaha, semua harus dihitung. Tapi kalau hanya mau pensiun, nggak usah dihitung. Mau di atas 10 tahun nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dianggap deposito nggak pada diutak-atik. 10 tahun balik, untungnya rumah ya. Tapi kalau mau untuk itu menjadi bisnis, itu hitung ROI-nya. ROI paling bagus, paling ideal, kurang lebih di 5 tahun. Kalau bisa, mulai dari beli tanah sampai punya kamar, jumlahnya, kalau dikoskannya per bulan berapa, dapat uangnya berapa, dalam 5 tahun uang kita balik. Jadi 5 tahun kita sudah untung gedung. Itu cepat. Nanti bisa tiap tahun bangun kos itu. Ya. Jadi harus dihitung detail. Karena kos itu asal dikelola dengan baik, dijalankan dengan baik, fasilitasnya baik, jangan khawatir nggak penuh.
Dan carinya harus yang strategis, yang agak bagus, tidak jauh dari kampus, ya. Tidak jauh lah, radiusnya kurang lebih 1 kilo, 2 kilo masih oke lah. Kalau bisa lebih dekat lebih bagus. Ya, kalau bagus itu cepat habis. Atau juga tidak. Kalau mereka nggak mau, ya cari yang di tengah kota. Kalau tengah kota yang paling bagus hari ini, sebenarnya hari ini paling bagus, nggak ada mungkin Pak Marti ya nggak terpikirkan. Yang paling bagus itu adalah di rumah sakit umum, RSUA. Ada di mana? Belakangnya RSUA, Suropati, atau depannya. Itu kos di situ mahal, 3 jutaan sebulan. Kenapa? Koas. Fakultas kedokteran harus koas di situ. Dan nggak mungkin pulang tengah malam. Apalagi perempuan. Ya? Nah, ini saya juga baru dapat ini. Baru dapat orang yang punya kos di situ. Dia bilang, Bapak 3 juta lebih. Wah, bagus sekali 3 juta lebih sebulan. Dan itu ternyata karena koas-koas itu nggak mau pulang dan dia harus ada di dekat dengan rumah sakit dengan jalan kaki. Dan itu yang luar biasa. Jadi di kota manapun tidak harus di Malang. Kalau di Malang contohnya itu. Kalau di Jogja cari yang kira-kira ada UGM kedokteran atau Jakarta UI kedokteran atau Surabaya UNER kedokteran. Kira-kira rumah sakit praktiknya di mana? Cari yang dekat situ. Yang koasnya mereka di mana? Ya, nah itu kalau anak kedokteran kan duitnya banyak, sudah masuk mahal ya, kuliah mahal. Makanya kalau periksa dokter jangan, kalau murah itu gak ada sekarang ya. Ya? Karena kuliahnya sudah mahal, masuknya mahal, kuliahnya mahal. Jadi itu sekilas gambarannya. Nanti kalau ada pertanyaan baru kita lanjutkan. Saya kira sudah 10 menit ya. Sudah belum? Sudah cukup ya. Sudah. Nanti gambaran ini. Sebenarnya kalau gitu tuh susah, kalau mau ikut kelas lebih detail nanti. Ya. Kelas nggak usah bayar ada. Ikut jamaah di Masjid Cahaya Dingati. Ya. Setiap pagi subuh itu nongkrong di depan itu kajiannya kos-kosan semua itu. Iya. Iya, itu ya? Ada kajian kos-kosan. Jadi kajian kos itu ngobrolnya kos-kosan. Ya punya lahan mau dibedah gimana, ukuran berapa kali berapa, bisa dapat berapa kamar. Dalam sekian detik kita bisa hitungkan. Ya. Saya kira itu. Informasi bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.